Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, selamat bertemu kembali di dalam renungan singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Hari ini saya mau menyampaikan renungan yang terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 26 yang berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya yakin bahwa setiap orang, entah itu orang tua, entah itu anak muda, entah itu orang kaya, ataupun orang miskin, pasti pernah marah. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat 26 bagian awal mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi yang namanya marah, ada kemarahan yang mendatangkan dosa, tetapi ada juga kemarahan yang tidak mendatangkan dosa. Kemarahan yang mendatangkan dosa adalah kemarahan yang merusak, yaitu kemarahan yang tidak terkendali yang menimbulkan dendam. Sedangkan kemarahan yang tidak mendatangkan dosa adalah kemarahan yang membangun, bersifat menegur untuk mendatangkan hasil yang baik. Saya berikan contoh, kalau seorang anak punya kebiasaan buruk, misalnya suka menunda pekerjaan, suka melakukan segala sesuatu dengan sekedarnya tanpa kesungguhan, tentunya keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Orang tua perlu memberikan teguran. Tetapi ketika teguran itu disampaikan, sama sekali tidak digubris oleh anaknya, maka orang tua perlu memarahi anaknya supaya anaknya berubah, sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu apa maksud daripada kemarahan yang mendatangkan dosa? Kemarahan yang mendatangkan dosa adalah amarah yang dibiarkan sehingga menimbulkan dendam baik dalam diri orang yang memarahi ataupun orang yang dimarahi. Tuhan Yesus pun pernah marah ketika Bait Allah dijadikan sarang penyamun. Tetapi kemarahan itu tidak menimbulkan dendam di dalam dirinya maupun dendam bagi mereka yang menerima amarahnya. Setiap orang percaya perlu dapat mengendalikan amarahnya agar tidak mendatangkan dosa. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26 bagian akhir mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Matahari sudah dipastikan pada saatnya akan terbenam. Jadi maksud daripada ayat ini adalah jangan membiarkan diri terus tenggelam di dalam amarah. Amarah itu jangan diteruskan sampai keesokan harinya. Kita sebagai orang percaya jangan menumpuk amarah, karena satu saat amarah itu akan meledak. Ibarat bom, maka ledakannya akan besar. Kemarahan harus segera diatasi dan harus segera diselesaikan. Demikian juga, kita jangan membiarkan diri amarah itu tidak diselesaikan, karena kalau dibiarkan satu saat akan diungkit kembali. Nah, hari ini saya mengingatkan buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya, bukan berarti kita tidak boleh marah, tetapi waktu kita marah, biarlah kita semua tetap dapat mengendalikan diri sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.